Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami menguasai kami. Allahumma aslih lana wa la ta'murina. Ya Allah, perbaikilah urusan pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-madlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kami dan umat dimanapun berada, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, berikutnya kita ingin saling mengingatkan bahwa beberapa hari ke depan kita akan memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam, tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wadal jihad fisabilillah, ya Rasulullah, apa tidak juga jihad fisabilillah? Rasulullah SAW menjawab, wadal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali seseorang yang berangkat membawa jiwa dan hartanya lalu ia tidak pernah kembali ke tanah air dan rumahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa amal-amal soleh yang paling Allah cintai adalah amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kajian kita yang paling Allah cintai itu kajian di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya kita yang paling Allah cintai itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa sunnah kita yang paling Allah cintai itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Infak kita, sedekah kita yang paling Allah cintai itu di 10 hari pertama di bulan
Dzulhijjah. Dan seterusnya, nafkah kita kepada istri dan anak-anak kita yang paling Allah cintai itu nafkah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, gitu loh. Jadi barang siapa yang belum kasih nafkah sampai hari ini, tunda aja lah Pak Ustadz sampai minggu depan biar lebih afdal. Loh, bukan begitu. Kewajiban yang berkaitan dengan waktu itu nggak boleh ditunda, hadirin. Sama kayak orang jatuh haulnya jatuh zakatnya haulnya di Dzulqa'dah, maka dia harus bayar di Dzulqa'dah, dia nggak boleh tunda di bulan Dzulhijjah. Dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan ibu-ibu di belakang. Jadi khidmat istri yang paling Allah cintai itu khidmat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, gitu loh. Khidmat itu pelayanan ya, artinya bagaimana memperlakukan suami, gitu loh. Jadi kalau pulang dari kajian sore hari ini suami minta mijit, gimana ibu-ibu? Dipijitin apa enggak? Minggu depan aja lah bang. Sama. Kalau hari ini minta pijit, pijitin ibu. Dan nanti 10 hari pertama Dzulhijjah pijitin lagi, gitu. Dan begitu seterusnya. Ini adalah 10 hari yang sangat prestisius. Nah, masalahnya hadirin, kita kurang memberikan hak dari 10 hari ini. Karena kalau kita baca keterangan para ulama, 10 hari ini itu dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Dan terjadi perbedaan pandangan yang cukup panjang, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan bahwa kedudukan 10 hari pertama ini itu benar-benar sangat spektakuler. Nah, yang jadi masalah, kenapa performa kita kok jauh banget kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya? Nggak semua memang, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi banyak di antara kita tuh jomplang antara 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antara alasannya, tapi iya nggak sih, kalau hadirin gimana performa hadirin sekalian di 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah? Kalau kita lihat tahun-tahun lalu itu bersaing atau gapnya cukup jauh? Hah? Gimana? Kok bingung? Tahun lalu udah lahir belum kan? Hidup tahun lalu, hidup bang. Ya udah, evaluasi aja performa kita di 10 hari terakhir Ramadan tahun lalu atau tahun ini deh, tahun ini dengan 10 hari pertama Dzulhijjah tahun lalu misalnya, itu perbedaannya jauh atau 11-12? Nah, ya, ada masalah hadirin, susah nah, udah makan belum sih? Udah. Ya udah, apa jawabannya? Kan ini pengalaman gitu loh, nggak perlu nyontek buku, ini pengalaman kita aja kemarin. Mirip atau jauh bedanya? Ah gitu dong hadirin lah. Jauh. Nah, apa penyebabnya? Tentu saja penyebabnya beberapa faktor, tapi diantaranya persiapan kita jauh
minim. 10 hari pertama, 10 hari terakhir Ramadan itu, sadar atau tidak sadar, kita dipersiapkan di 20 hari sebelumnya, itu minimum. Belum lagi bagi yang semangat atau belum lagi yang memperbanyak puasa sunnah di Sya'ban, otomatis itu persiapannya panjang. Baru masuk 10 hari terakhir Ramadan, klimaks. Tapi siapa di antara kita yang mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh sebelum masuk ke 10 hari pertama Dzulhijjah? Pola banyak di antara kita di tahun-tahun yang lalu itu gak ada persiapan. Bahkan sebagian kita baru sadar 2-3 hari sebelum Idul Adha. Ternyata 4 hari lagi Idul Adha. Jadi tanggal 1, 2, 3 Dzulhijjah tuh gak sadar sama sekali. Nah ini bahaya. Padahal gak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita tidak punya waktu lagi untuk menunda persiapan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi tolong diperbaiki performa kita, kinerja kita, agar kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama ini. Dan sebagian ulama klasik itu di 10 hari pertama Dzulhijjah itu begadang, memperbanyak ibadah seperti yang mereka lakukan di 10 hari terakhir Ramadan, yang menunjukkan bahwa sabda Rasulullah SAW bukan isapan jempol belaka. Nabi SAW yang bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong diperbaiki persiapan kita agar kita bisa maksimal di 10 hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan banyak doa, banyak isti'anah kepada Allah SWT. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sekilas info bagi kita bahwa persiapan kita di hari-hari ini itu sebenarnya di waktu yang sama memanfaatkan momentum bulan-bulan haram, karena sekarang kita di bulan Dzulqa'dah. Jadi ini bukan tentang seperti persiapan ujian di hari-hari normal, enggak. Ini persiapan sekaligus memperbanyak amal di salah satu bulan mulia jadi kita beramal di salah satu bulan mulia yaitu Dzulqa'dah, sekaligus persiapan untuk prime time-nya 4 bulan haram, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini 4 bulan haram. Selama 4 bulan haram ini, puncak 4 bulan haram adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kita memperbanyak amal di Dzulqa'dah, di waktu yang sama kita persiapan menuju puncaknya 4 bulan haram, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ingat, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang tidak familiar di masyarakat, belum mendapatkan apresiasi di masyarakat, yang cukup langka di masyarakat, maka dia mendapatkan pahala plus pahala perintis. Dan jika ada yang terinspirasi dan beramal karena mengikuti kita, maka kita mendapatkan pahala amal tersebut tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun juga.
Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hampir punah, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakan karena terinspirasi oleh dia atau karena mengikuti dia, karena menjadikan dia teladan tanpa mengurangi pahala mereka semua. Oleh karena itu sayang untuk disia-siakan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan hari-hari ini. Ini hari-hari yang spesial, ini hari-hari yang luar biasa bagi umat Islam, dan ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang beriman, khususnya orang-orang yang punya ilmu, bahwa sebuah kondisi yang tidak kondusif itu adalah kesempatan beramal dan kesempatan berkarya, bukan masuk ke arus kelalaian tersebut. Itu poin. Bisa dimengerti nggak? Jadi kan itu tadi ketidakkondusifan bulan Dzulqa'dah, dan belum kondusifnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau kita melihat kondisi di tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang yang punya ilmu, itu adalah sebuah kesempatan, opportunity untuk mendapatkan pahala perintis, mendapatkan pahala dakwah, mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hampir punah di masyarakat. Sehingga kalau kita bicara the biggest picture-nya di kotak yang jauh lebih besar atau yang paling besarnya, ini mengajarkan kita sebuah mentalitas bahwa orang yang punya ilmu selalu melihat kondisi yang belum kondusif sebagai sebuah kesempatan berbuat baik, bukan terbawa arus kondisi tersebut, bukan pesimis terhadap kondisi itu, bukan apatis, enggak. Dan terapkan konsep ini di semua ujian dan masalah-masalah kita. Ketika kita berada di keluarga besar, lalu keluarga besar kita belum kondusif, belum mengerti agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai salah satu anggota keluarga besar bukan pesimis, tapi menjadikan itu sebagai kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk memberikan keteladanan, kesempatan untuk memperkenalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, memperkenalkan profil seorang muslim yang sejati, bagaimana attitude-nya, bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya, dan seterusnya. Jadi bukan, berat deh keluarga gue, udah deh, udah kayak gak ada harapan deh, gue kalau ngeliat om sama tante gue tuh bukan neraka semua. Nggak bisa bilang begitu gitu. Makanya kan Nabi SAW nggak suka dengan orang demikian. Makanya kata Nabi SAW apa? Barang siapa yang mengatakan halakan nas, manusia itu rusak, suka nggak kita? Kalau kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan manusia itu rusak, maka dia ahlakahum atau ahlakuhum, sejatinya dia yang paling rusak dari mereka semua. Itu kata, atau dalam riwayat ahlakahum, dia merusak mereka, dia merusak, dia merusak, gitu loh hadirin. Jadi nggak boleh
kita mengatakan manusia udah rusak karena pesimis, karena merasa diri paling benar sendiri atau paling gak rusak gitu, nggak boleh. Tapi kalau kita mengatakan kerusakan sebagai sebuah informasi dan data, lalu kita sikapi data itu dengan semangat untuk memperbaiki, semangat berdakwah, nggak masalah kata para ulama. Gitu loh. Jadi kalau ngeliat kondisinya begini nih, tapi nggak usah khawatir. Kita tetap aja mengajak, kita doakan, kita arahkan dan seterusnya. Tapi kalau mengatakan rusak deh gitu, di lingkungan sini, rusak semuanya, gitu. Cuman gue doang yang sholat, wah masya Allah, nyebelin ya, denger kayak gitu tuh. Gue tuh kalau sholat subuh cuman gue doang, gitu loh, sama imam gitu loh. Jadi maksudnya yang lain tuh berantakan semua, yang baik cuman gue sama imam doang, gitu loh. Nah itu nggak boleh kayak gitu, Adil. Kita tuh diajak tuh untuk optimis, tapi di waktu yang sama tawadu, merendah, dan nggak boleh merasa diri paling suci, paling bertakwa, yang lain salah, yang lain rusak semua, yang lain berantakan, cuman kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan mentalitas penuntut ilmu. Nah jadi kembali lagi bahwa ketika kita melihat ada kondisi yang tidak kondusif, maka itu adalah kesempatan. Ini kayak gini, Dzulqa'dah belum mendapatkan haknya secara ideal. 10 hari pertama Dzulhijjah pun belum mendapatkan tempat yang seharusnya di tengah-tengah umat. Jangan pesimis. Mungkin tahun ini belum, tapi kalau kita jujur sama Allah, kita berdoa, lalu kita tetap sosialisasikan, kita dakwah dan seterusnya, itu beberapa tahun ke depan, insya Allah kondisi peta akan berubah. Itu hal yang perlu ada banyak sunnah Nabi SAW yang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, orang tuh aneh bin ajaib, tapi sekarang udah biasa, bahkan diapresiasi. Kenapa? Karena pertolongan Allah, lalu upaya dari banyak pihak, teman-teman semua untuk menyampaikan tanpa kenal lelah, gitu aja. Ini yang perlu kita ucapkan. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang jadi kita bukan hanya belajar bagaimana memperbanyak ibadah di hari-hari ini, atau bagaimana persiapan di 10 hari pertama Dzulhijjah, atau bagaimana nanti memaksimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi kita juga harus mempelajari wisdom dalam menyikapi kondisi seperti ini. Dan penuntut ilmu tuh harus jadi orang-orang yang positif, orang-orang yang optimis, orang-orang yang punya harapan, gitu. Bukan orang-orang yang pesimis, apatis, lalu udah kayak nggak ada gunanya deh loh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu waktu beliau belum masuk Islam, itu kan banyak yang pesimis, hadirin, dan banyak yang atau sebagian putus asa. Nggak mungkin Umar bin Khattab tuh masuk Islam. Tapi lihat Nabi SAW berdoa, gitu. Nabi SAW kan doakan, dan akhirnya diijabah sama Allah, dan optimis Nabi SAW. Baru kita tahu Umar bin Khattab itu seberapa menakutkannya dulu. Bahkan ada seorang sahabiat, seorang sahabat wanita itu bertemu dengan Umar bin Khattab, diriwayatkan tidak disiksa, tidak dikebukin, dan beliau terharu. Lalu pulang ke suaminya dan mengatakan, saya tuh ketemu Umar bin Khattab, Masya Allah deh, gak diapa-apain, terharu biru. Dan semoga Umar masuk Islam, gitu. Pernah gak ketemu orang kayak gitu, hadirin? Pernah gak antum hadirin ketemu orang yang ketika ketemu dia, hadirin gak digebukin, hadirin terharu? Ya Allah, Masya Allah, baik banget tuh orang.
pengen separah itu loh tuh orang gitu. Orang mah terharu karena dikasih uang 100 juta, dikasih uang 500 juta, dikasih mobil, dikasih rumah, kan baru terharu dong. Ini ada orang saking menakutkannya, kita ketemu dia nggak digebukin, kita tuh terharu biru. Ya Allah, baik banget tuh orang. Kenapa nggak digebukin gua? Ada nggak kayak gitu? Itu Umar tuh sampai di level itu. Bilanglah ke suaminya, kayaknya Umar tuh punya harapan masuk Islam deh. Dibantah sama suaminya. Kata suaminya, lan yuslima Umar hatta yuslima himarul Khattab. Umar tidak akan mengucapkan syahadat sampai keledainya dulu bersyahadat. Bayangkan hadirin, artinya nggak ada harapan. Keledai hadirin. Kalau suaminya bilang Umar tidak akan mengucapkan syahadat sampai burung kakak tua mengucapkan syahadat, masih ada harapan. Benar nggak? Burung kakak tua masih bisa mengucapkan syahadat. Tapi kalau keledai gimana caranya? Gitu. Sampai burung beo mengucapkan syahadat, masih ada harapan. Tapi kalau keledai nggak ada harapan. Tapi yang terjadi apa? Allah kasih hidayah kepada Umar bin Khattab. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak pesimis. Nabi SAW optimis. Bahkan sama salah satu sosok yang menentang dakwah beliau optimis. Nah, berarti kan optimis adalah sunnah Rasulullah SAW yang seringkali dilupakan oleh sebagian yang sudah ngaji. Ada banyak orang tuh kajian pesimis saja hidupnya. Gimana pesimis? Harusnya ketika kita belajar agama optimis kita. Punya Rob yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik, maha memberi. Gimana kita bisa pesimis hadirin? Ahli tauhid adalah orang yang paling optimis. Kenapa? Karena dia tahu. Dulu waktu nggak ngerti iman, nggak ngerti tauhid, dia pikir dia hidup sendirian. Dia pikir selama ini dia hidup sendirian. Misalnya anak rantau ke Jakarta, dia pikir dia sendirian. Setelah belajar, ya Allah ternyata saya punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha baik Al-Muhsin, yang maha memberi Al-Wahhab. Oh, optimis. Ya nggak? Kayak gini deh. Siapa anak rantau di sini? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Betawi semua nih. Oh, akamsi. Anak kampung sini. Masya Allah. Kalau misalnya kita ngerantau, kita pikir kita sendirian, sedih kita nih. Ternyata beberapa bulan kita di Jakarta dapat telepon dari saudara kita atau dari ibu kita yang mengabarkan bahwa ternyata kita punya keluarga di Jakarta, punya saudara, bukan saudara dekat, saudara agak jauh, tapi ini orang baiknya minta ampun gitu. Orang paling baik di Jakarta Selatan dan Utara, bayangin, loncat terus gitu. Orang paling kaya di Jakarta Selatan dan Utara, orang yang paling penyayang di Jakarta Selatan dan Utara, gitu. Kira-kira yang awalnya kita sedih, pesimis tinggal di Jakarta, kira-kira perasaan kita berubah apa enggak? Berubah. Jadi apa? Yang awalnya udah gue pulang aja deh ke kampung, udah nggak ada harapan di Jakarta, masukin lamaran ditolak, kirim CV ditolak, segala macam. Begitu kita dengar kita punya keluarga jauh, tinggal di Jakarta, orang paling kaya, orang paling baik, orang paling dermawan, kira-kira gimana? Oh, semangat kita. Gue harus ketemu sama nih orang, gitu. Jadi optimis. Nah itu manusia sama manusia, jamaah. Bagaimana dengan ahli tauhid?
yang ketika dulu dia nggak kenal, dia pikir dia hidup di Jakarta sendirian, bahkan dia hidup di dunia ini sendirian dalam perantauan. Ada keluarga tapi di kampung. Tapi begitu datang ke kajian, ternyata aku ini punya Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tuh maha baik. Terus dia evaluasi, iya waktu itu Allah yang nolong aku, waktu kejadian itu Allah yang bantu aku. Optimis dia jamaah, nggak ada lemas lagi. Sama manusia aja orang bisa optimis, falillahil matsalul a'la, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini harus menjadi PR besar bagi kita semua. Nggak bisa kita pokoknya. Dan di sini fungsinya ilmu. Dan itulah yang kita suka sampaikan, bahwa ilmu itu harus jadi karakter ini, bahwa iman itu bukan hanya tamanni wa tahalli, iman itu bukan hanya angan dan perhiasan yang dipamerkan. Iman itu bukan casing, tapi iman apa yang menancap di dalam hati seseorang. Itu yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri dan para ulama klasik terdahulu. Dan salah satunya itu, kita belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, itu bukan hanya sekedar hafalan, tapi itu merubah karakter kita, merubah keyakinan kita, merubah optimisme kita. Yang awalnya pesimis jadi optimis, yang awalnya gampang putus asa menjadi orang yang penuh dengan harapan. Dan seberat apapun masalah yang sedang kita jalani, kita nggak pernah terpuruk. Kenapa? Karena kita punya Allah yang senantiasa mengijabah doa hambanya. Allah yang berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya kepada diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa hambaku yang meminta kepadaku. Karena ternyata kita punya Allah yang berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, inilah fungsinya kita belajar, inilah fungsinya kita ilmu. Makanya sekali lagi dulu para sahabat itu kalau datang ke kajian, pulang itu bukan hanya wawasan nambah, iman nambah. Ijlis bina nu'min sa'atan, kata mereka. Ayo kita duduk sejenak, kita tambah iman kita. Ilmu itu merubah dan menambah keimanan seseorang. Itu yang harus kita yakini. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi, kondisi yang tidak kondusif itu tidak menghalangi penuntut ilmu untuk optimis, untuk berpikir positif, untuk menjalani hari-hari dengan nyaman. Kenapa? Karena dia hidup bukan dengan kekuatannya, tapi dia hidup dengan pertolongan Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan sejenak materi kita dalam Tadkiratus Sami. Ketika para ulama menjelaskan bahwa steril dari virus-virus hati itu butuh waktu, butuh waktu yang tidak sedikit, butuh waktu yang tidak singkat, dan ini sebuah konsep mahal dan meluruskan pemikiran sebagian pihak yang berpikir sebatas datang ke kajian otomatis hati menjadi bersih. Enggak.
untuk membersihkan kita harus mengumandangkan perang. Melawan siapa? Melawan diri kita sendiri. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya agar selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perang ini bukan 1-2 hari. Perang ini bukan 1-2 bulan. Perang ini bukan 1-2 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munkadir, kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat. Aku berperang mengendalikan diriku sendiri selama 40 tahun sampai diriku istiqomah dan stabil. 40 tahun hadirin. Jadi ini bukan tentang 1-2 hari. Makanya sekali lagi, orang berpikir bahwa hijrah itu tentang merubah penampilan. Padahal merubah penampilan salah satu hal yang cukup mudah. Dan itu bukan parameter. Walaupun bukan tercela, itu bagus. Bagus. Tapi yang harus kita rubah adalah karakter, lalu sifat kita, lalu kebiasaan kita yang selama ini bergantung dengan makhluk menjadi bergantung kepada Allah, yang selama ini orientasinya dunia menjadi orientasinya adalah ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh waktu. Dan membersihkan diri dari hasad, dari benci, dari kezoliman, dari yang suka marah-marah, dari baper, dari mental curang, dari karakter tricky, suka curang, lalu suka bermain, dari kesombongan, dari riya, dari ujub, dari pelit. Itu butuh waktu hadirin, butuh waktu. Gak bisa dalam 1-2 kajian, dan gak bisa hanya mengandalkan kajian, gak bisa. Setelah kita ngaji, kita harus amalkan, dan kita harus berperang, dan kita harus habis-habisan dan capek-capek. Mana ada perang gak capek hadirin? Tapi makanya Nabi SAW mengatakan mujahid. Kalau enggak akan berhasil. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan, seperti dijelaskan Syekh Shalih Utsaimin ketika mensyarah ini, dan kita butuh selalu muhasabah. Kita selalu butuh muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Dan bicara muhasabah, para ulama kita seperti Ibnu Qayyim menyatakan bahwa muhasabah itu punya 3 rukun. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Ada yang ingat gak? Iya. Rukun yang pertama adalah kita itu membandingkan antara nikmat yang Allah berikan dan kekurangan kita, dosa-dosa kita, dan ketidakperformnya kita sebagai hamba. Itu rukun pertama muhasabah. Rukun yang kedua kita lanjutkan. Wahiya antumayiz ma lil haqqi 'alaika min wujubil ubudiyah wal tizami ta'ah wa ijtinabil ma'siyah wa baina ma laka wa ma 'alaik. Rukun yang kedua, kalau kita ingin bicara muhasabah, karena muhasabah semua paham lah, introspeksi diri dong bro, mas tolong introspeksi diri, mas evaluasi diri ya. Tapi sering-sering kita nggak ngerti apa yang harus kita evaluasi. Makanya yang pertama tadi yang harus kita evaluasi apa? Coba nikmat Allah itu apa aja sih yang Allah kasih. Terus yang kedua, kesalahan kita.
ketidakperformnya kita dan kelalaian kita selama ini. Coba bandingkanlah apa yang Allah sudah kasih dan bagaimana kelemahan dan kelalaian kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita evaluasi adalah baina ma laka wa ma alaik. Yang harus kita evaluasi adalah antara hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban kita. Wala budda min at-tamyizi baina ma laka wa ma alaik. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi kita harus membandingkan mana yang merupakan hak kita dan mana yang merupakan kewajiban kita. Kita bandingkan. Nah, ini masalah kita, jamaah. Masalah kita itu, kita hanya fokus pada hak. Dan itu manusia. Manusia tuh, makanya kan Allah katakan dalam surat An-Nisa 1, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia tuh kalau udah bicara haknya, pelitnya minta ampun. Tapi lupa kewajiban. Lupa. Jadi itu tadi yang bikin kita ribut sama istri kita atau sama suami kita tuh apa? Masing-masing bicara haknya. Dia nggak pernah ketemu. Yang membuat orang suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena bicara hak. Udah gitu lucunya nggak pantas lagi. Katanya Allah menolong orang-orang beriman. Emang Anda beriman? Gitu kan? Gitu. Katanya Allah tuh bersama orang-orang bertakwa. Coba bercerminlah hadirin. Emang kita bertakwa selama ini? Hadirin Allah muliakan. Makanya kita itu berantakan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah muhasabah. Ketika kita tidak pernah muhasabah, yang terjadi apa? Kita menjadi orang yang demanding, orang yang hobinya nuntut haknya ke sana dan kemari, lalu nyerang Rabbnya Subhanahu wa taala. Dan begitu itu terjadi, disitulah awal dari semua kesengsaraan. Itu yang jadi masalah. Dan sebagian orang, kata para ulama, sebagian orang yang mengerjakan kewajibannya, itu dia mengerjakan kewajiban bukan dengan psikis atau kondisi kondisi kejiwaan dan perasaan menunaikan kewajiban, tapi dia mengerjakan kewajiban dengan perasaan dan psikis merasa berjasa, gitu loh. Kan gue udah sholat, kan gue udah ini, gitu. Padahal itu kewajiban.
dia merasa dengan mengerjakan itu dia tuh jadi apa ya, jadi dia merasa bahwa itu apa istilahnya, additional ya, artinya itu bukan mandatory, bukan, itu additional, itu dia mengerjakan itu karena kebaikan dia gitu loh. Padahal itu mah kewajiban. Dan Anda tidak pantas memakan diri ketika mengerjakan itu. Ya simpel kalau kita ribut suami istri gitu. Kan banyak, saya kan udah, aku udah capek mas, aku udah ngurus kamu, udah ngurus anak-anak. Itu mah kewajiban, beb, gitu. Gitu. Benar nggak sih, kan artinya ini ilustrasi yang keseharian banget, sama kayak suami gitu loh. Aku capek banting tulang buat kalian, aku udah lembur, aku udah cari pekerjaan tambahan, gitu, set job, bla 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 bla, pulang ke rumah istri kayak upik abu, terus dan seterusnya. Ya benar, istrinya salah nggak boleh, tapi kan Anda begini juga kewajiban Anda. Ngapain Anda bangga-banggakan? Seakan-akan Anda adalah superhero gitu loh, yang menolong orang karena apa? Karena benar-benar karena kebaikan. Enggak, itu kewajiban. Kewajiban. Nggak ada yang patut bang. Ada banyak itu. Ya sama kayak ada banyak orang, atau ada orang apa namanya, setelah sholat dibangga-banggakan sholatnya, atau pulang umroh dibangga-banggakan, haji dibangga-banggakan, atau zakat banyak dibangga-banggakan. Itu mah kewajiban gitu. Gak ada yang patut dibanggakan, itu kewajiban. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi poinnya adalah jemaah sekalian, masalah besar kita dan membuat kita tidak pernah move on dari virus-virus hati karena kita tidak pernah berpikir atau jarang berpikir mana hak, mana kewajiban. Orang-orang berilmu, jadi kalau kita ingin tahu apakah kita penuntut ilmu sejati atau tidak, orang-orang penuntut ilmu sejati dia senantiasa muhasabah, dia selalu berpikir mana hak dan mana kewajiban. Oke? Lalu setelah itu dia berpikir bagaimana menunaikan kewajiban saya dan fokus menunaikan kewajiban dan menyampingkan haknya karena dia yakin dia hidup di bawah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah telah berfirman, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dalam surat Ali Imran ayat 182. Dan Allah tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Dan Allah juga berfirman dalam hadits qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman terhadap diriku sendiri. Allah nggak mungkin zolim sama setiap kita. Artinya kalau itu memang hak kita, Allah pasti kasih. Lalu oleh karena itu buat apa kita ribetin hal tersebut? Yang harus kita pikirkan adalah kewajiban, karena di situ inti ujiannya. Hak Anda dan saya dan kita semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak mungkin zolim kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Sudah masuk adzan. Kita lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim
wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, rukun kedua dari muhasabah itu apa tadi jamaah? Ya, sebentar. Dan kewajiban. Jazakallahu khairan. Dan ini kalau kita renungkan, ini akan, kalau kita berhasil ya, sekali lagi yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi kalau kita berhasil mengamalkan ini, maka otomatis itu banyak virus hati yang kita bahas itu hilang. Marah-marah akan hilang, lalu hasad akan hilang, sombong akan hilang, nggak ada yang pantas kita sombongi, lalu ujub akan hilang, ada banyak hal yang akan hilang. Gish akan hilang. Gish itu curang, licik ya, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena fokus kita adalah mengevaluasi apa hak kita dan apa kewajiban kita, dan lalu kita akan fokus pada kewajiban kita. Karena hak itu aman, hadirin. Hak itu nggak usah diributkan, kecuali kalau kita nggak yakin dengan kemaha kekuasaan dan kemaha bijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Maka orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, itu ketika menghadapi masalah atau pihak yang nggak ideal, yang zolim, yang jahat, itu mereka bisa tetap konsisten dan tidak goyah. Betul, ngomong itu mudah, makanya berkali-kali kita sampaikan, yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini adalah konsep yang harus kita pelajari bersama-sama. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha, akan ada pihak-pihak yang memiliki wewenang itu memprioritaskan pihak lain daripada Anda. Intinya ini pihak zalim aja, harusnya itu hak kita, tapi justru dia kasih ke pihak lain. Wa umurun tunkirunaha, dan hal-hal yang Anda ingkari, kok gini sih, kok begitu dia perlakukan kita, kok dia seperti ini, kok dia begitu, kita ingkari. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, kalau kondisinya seperti itu, apa perintah engkau terhadap kami? Apa perintah engkau terhadap kami? Kalau ngadepin pihak seperti itu, apalagi di atas kita atau atasan kita atau yang menguasai kita dan lain sebagainya, kalau begitu tuh arahan engkau ini apa? Apa kata Nabi SAW? Tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalau Anda menghadapi kondisi demikian, maka tunaikan kewajiban Anda yang merupakan hak mereka.
kewajiban Anda. Lalu minta hak Anda kepada Allah. Minta hak Anda kepada Allah. Anda tunaikan. Dia punya hak, kasih haknya. Makanya kan orang-orang beriman diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 8 kan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ketidaksukaan kalian terhadap sebuah kaum kepada seseorang atau sebuah pihak membuat kalian tidak objektif, membuat kalian tidak adil, membuat kalian tidak menunaikan hak mereka. Ya dilu, objektif lah. Kalau mereka punya hak, kasih hak mereka. Karena objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau kita benar-benar memahami konsep ini dan kita melakukan peperangan batin sehingga kita bisa terus muhasabah antara hak kewajiban dan hak kewajiban, dan kita fokus pada kewajiban kita dan kita yakin hak kita tidak akan hilang karena Allah sudah berjanji wa anna allaha laysa bidzallami lil abid. Allah gak akan zolimi hamba-hambanya, gak akan. Allah akan kasih, tapi mungkin gak sekarang. Dan kalaupun terkesan hak kita nggak dikasih, bukan kalau mengatakan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Cuman karena kita tidak menghadapi sebuah masalah dengan iman, dengan tauhid kita. Jadi tauhid kita adanya di buku catatan kita, bukan kita gunakan dalam kehidupan real. Maka akhirnya kita hanya fokus pada kesulitan dan lupa menikmati kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam sebuah kesulitan. Itu poinnya. Allah gak akan zalim. Makanya beda antara ahli tauhid dengan ahli dunia dalam menyikapi sebuah masalah. Berbeda antara orang beriman dengan tidak beriman. Berbeda dengan antara penuntut ilmu dengan yang gak pernah belajar. Penuntut ilmu itu hidupnya berusaha muhasabah, dan muhasabah itu berpikir apa kewajiban saya dan apa hak saya. Oh, hak saya ini pasti dapat, udah gitu aja, pasti dapat. Tapi kan bukannya nuntut hak itu boleh nggak masalah, tapi waktu habis, lalu bisa jadi kita sakit hati lagi. Sedangkan Allah sudah jamin, Allah nggak akan zolimi kita, kecuali kalau ada pertimbangan lain, kecuali ada maslahat lain. Sedangkan menunaikan kewajiban itulah tolak ukur kita sebagai seorang hamba. Makanya para ulama kita mengatakan, hadirin, ad-din mabniyun ala ada'il huquq. Agama kita ini dibangun di atas konsep menunaikan hak pihak lain. Agama kita itu dibangun di atas prinsip bagaimana kita menunaikan hak Allah, lalu hak Rasulullah SAW, lalu hak orang tua kita, lalu hak suami kita, hak istri kita, hak guru kita, hak anak-anak, hak kakak, hak adik, hak keluarga besar. Jadi seorang muslim itu berpikirnya demikian. Adapun haknya dia sendiri, tenang, Allah pasti ganti. Makanya sampai ngadepin orang yang zolim kepada kita, penuntut ilmu atau orang yang beriman, nggak pesimis. Makanya kata Nabi SAW, tu'adduna al-haqqal ladzi alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Anda tunaikan hak orang, kasih hak orang yang zolim itu, lalu Anda minta kepada Allah hak Anda. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita bisa punya konsep ini, kita no hard feeling, hadirin, gak hadapin siapapun, itu hidup tuh lempeng aja, tenang gitu. Dan kita berpikir apa hak dia, udah kasih. Lalu tapi dia gini, nak kita
Kita minta sama Allah Taala. Oh, itu luar biasa. Bayangkan hidup no hard feeling, nggak sakit hati, nggak baper, nggak marah-marah, nggak ini segala macam. Gimana hadirin? Siap? Besok berubah? Nggak bisa, bohong lagi kita. Nggak bisa. Baru belajar kemarin. Ini value tinggi, jamaah. Nggak bisa besok berubah tuh, nggak bisa. Bukan kata yang bukan optimis, menghayal. Nggak bisa. Siapa yang bilang besok bisa berubah? Angkat tangan. Nggak bisa. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan mengucapkan begitu saja, mereka nggak diuji? Jadi yang bilang besok insya Allah dia akan diuji besok. Hati-hati bicara. Ini bukan kata saya, ini kata para ulama. Kan kita udah bacakan keterangan Syekh Shalih dan lain sebagainya. Oh berarti nggak pesimis. Tapi gini loh, PR yang harus diselesaikan selama 1 tahun, jangan dibuat 1 hari, akan berantakan. Dan ketika kita optimis mengerjakan PR yang jangka waktunya 1 tahun, bukan berarti makna dari optimisme itu kita rubah 1 tahun menjadi 1 hari. Enggak, ini program panjang, ini butuh mujahadah, ini butuh perjuangan, ini susah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang diberikan pertolongan oleh Allah, kecuali yang lujuk dan kembali kepada Rabbul Alamin. Gimana orang zalim sama kita, terus kita tunaikan haknya, terus kita minta hak kita kepada Allah. Oh itu berat gitu lah. Kalau kita dengerin di masjid pakai AC, nulis nyaman, bisa gitu. Coba keluar dari masjid ke parkiran motor hilang gitu loh. Bisa tuh diamalin gitu. Oh, udah sumpah serapah udah gitu loh. Gak mudah ngamalin kayak gini, tapi inilah konsep, dan begitulah agama kita mendidik kita. Lalu setelah itu dikembalikan ke diri kita masing-masing, Anda mau perjuangkan atau tidak konsep ini. Dan konsep ini terbukti real, ini bukan konsep khayalan, tapi butuh waktu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ternyata selama ini kita kurang muhasabah, kita kurang mengevaluasi diri, dan kita kurang mencek diri kita sendiri. Makanya kita lebih fasih dalam menuntut hak kita daripada menyadari kewajiban kita. Itu kan akar masalah kita selama ini. Kita jago dalam menuntut hak, kita tajam dalam menuntut hak kita fasih dalam menuntut hak kita, tapi seringkali kita bungkam dan membisu kalau sudah berkaitan dengan kewajiban kita, dan akhirnya berantakanlah hidup kita. Dan itu diulang terus. Kenapa? Karena kita nggak evaluasi diri, atau kita kalaupun mengevaluasi hanya secara global. Iya, kita harus muhasabah, kita harus evaluasi, kita harus introspeksi. Tapi detail mengevaluasi, kita nggak menggunakan ilmunya para ulama. Makanya ulama mengatakan ada 3 rukun. Ada evaluasi nikmat Allah, lalu ketidak performnya Anda, lalu yang kedua hak kewajiban. Fokus pada kewajiban Anda, hak Allah garansi. Allah nggak mungkin bohong. Allah nggak mungkin bohong. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Jika kita menolong agama Allah, hak kita ditolong sama Allah. Allah nggak mungkin bohong. Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Nggak mungkin lah Nabi SAW bohong. Nggak mungkin. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW nggak bicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu Allah berikan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang suka bohong tuh kita. Mohon maaf ya. Yang suka bohong selama itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala.
Allah nggak pernah bohongin kita kok. Kita yang nggak komit, kita yang bilang mau berubah terus jatuh lagi. Kita yang bilang kita akan baik ternyata berantakan lagi. Jadi jangan nyalahkan siapa-siapa, kembalikan ke kita. Kita komit nggak menunaikan itu? Oh, ini nilai-nilai yang sangat mewah, jamaah. Dan kalau penuntut ilmu membangun ilmunya dengan pilar-pilar seperti ini, lihat betapa tingginya peradaban kita nanti. Udah. Semua memikirkan bagaimana menunaikan hak Allah, bagaimana untuk menunaikan hak Rasulullah SAW, lalu menunaikan hak orang tuanya, menunaikan hak gurunya, menunaikan hak anaknya, menunaikan hak pasangan. Semua berpikir demikian. Penyakit kita akan nuntut, dan kalau udah nuntut udah. Dan hadirin sekalian, kalau kita ngaji bertahun-tahun, hasilnya adalah mental nuntut, demanding, nuntut hak. Ya buat apa ngaji, hadirin? Itu udah tabiat dari dulu. Gitu. Dulu orang nggak perlu ngaji, orang nggak perlu belajar, orang nggak perlu duduk berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau hasil akhirnya hanya nuntut A, nuntut B, nuntut C, dan nyalahkan semuanya. Semua disalahan kecuali dirinya sendiri. Nggak perlu kita belajar. Nggak pakai ilmu juga jago kita. Oleh karena itu, tujuan kita belajar adalah agar karakter itu berubah dan menjadi lebih baik lagi. Rukun yang ketiga, karena kita nggak punya banyak waktu, rukun yang ketiga, an ta'rifa anna kulla ta'atin raditaha minka fahiya alaik, wa kullu ma'siyatin ayyarta biha akhak fahiya ilaik. Ini penting. Ketika kita mengevaluasi diri dan muhasabah, rukun yang ketiga adalah Anda harus mengetahui bahwa setiap ketaatan yang membuat Anda ridho terhadap diri Anda saat mengerjakan ketaatan tersebut, maka akan menjadi bumerang bagi Anda. Dan setiap maksiat yang membuat Anda merendahkan saudara Anda, maka akan berbalik ke Anda. Itu poin. Setiap ketaatan yang kita kerjakan dan membuat kita ridho dengan diri kita pada saat mengerjakan itu atau setelah gitu, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Setiap maksiat yang membuat kita merendahkan orang lain, maksiat yang dikerjakan orang lain ya, ada orang saudara kita jatuh dalam maksiat, lalu kita rendahkan dia, maksiat itu akan menyerang kita. Dalam arti kemungkinan besar sebelum kita wafat kita akan mengerjakan maksiat yang sama. Itu naudzubillah. Itu berarti. Jadi artinya kalau kajian kita kajian nih, kita menuntut ilmu yang akhirnya membuat kita ridho dengan diri kita dan merasa kita tinggi, kita nih senior, kita udah baik, masya Allah. Terus juga ya karena gue tuh kalau ngerjain sesuatu totalitas bro, gitu loh. Ya lu kan tahu gue nih orangnya perfeksionis. Itu akan jadi bumerang bagi kita. Nabi Ibrahim aja nggak demikian. Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah doa sama Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah saya, bukan ingin badan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan karya beliau sampai sekarang eksis. Ka'bah, apa yang beliau kerjakan sampai detik ini eksis. Kita apa yang eksis?
Tapi bangga sana, bangga sini, dan seterusnya. Jadi justru sebaliknya, makanya setiap ketaatan yang kita kerjakan, yang membuat kita puas dengan diri kita, merasa diri kita suci, merasa diri kita bertakwa, itu ibadah bumerang bagi kita. Itu bukan amal soleh. Amal soleh itu membuat kita merendah. Itu ciri-ciri amal yang diterima. Amal kalau kita kerjakan, ciri-cirinya Allah terima, itu membuat kita tuh merendah. Merendah kepada Allah dan respect sama orang lain. Tapi amal soleh yang kita kerjakan membuat kita tuh memusuhkan diri, memusuhkan dada, merasa diri hebat, kita puas dengan diri kita. Itu tanda amal soleh itu nggak diterima sama Allah dan menjadi bumerang. Makanya butuh muhasabah. Oke, minggu ini kita udah ngapain aja? Nah, ibadah kita makanya kita, kok saya tuh minggu ini banyak mengerjakan amalan. Saya berpikir, kok saya jadi ngeremehin orang ya gitu. Kok saya merasa puas diri? Berarti ada masalah dengan amalan kita di pekan ini. Para ulama tidak demikian. Para ulama tidak demikian. Para ulama itu semakin beramal semakin merendah. Para nabi itu beramal merendah, beramal merendah, beramal merendah. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika membuka kota Mekah menunduk. Dan dijelaskan sebagian para ulama, begitulah polanya setiap nama besar yang membuka kota. Karena membuka kota itu prestasi besar, apalagi yang membuka Ka'bah. Lihat bagaimana merendah. Jadi kita lihat saja, setiap amalan yang membuat kita semakin merendah, maka insya Allah itu amalan diterima sama Allah. Itu tanda. Tapi setiap amalan yang buat kita merendahkan orang gitu. Dan begitu melihat orang itu melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, diserang, dinyinyirin, direndahkan, dan berbeda antara merendahkan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tidak harus merendahkan orang, dan bisa pakai cara yang pakai cara bijak, cara yang santun. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tapi ini bukan amar, ini dia ngejatuhin. Maka sebelum dia wafat, kemungkinan besar dia jatuh ke dalam hal tersebut. Itu poin. Jadi ini penting ya mas. Makanya pertanyaannya itu, kita ngaji udah berapa lama? Kita kajian berapa lama? Apakah kajian kita itu membuat kita semakin merendah dan semakin nggak puas terhadap diri kita, semakin menganggap diri kita ini banyak kekurangan? Makanya kan ilmu itu kan ulama mengatakan 3 tahapan. Tahapan yang pertama merasa diri jago. Tahapan yang kedua untuk merasa diri kayak tahu semuanya udah. Tahapan yang kedua merasa sadar bahwa masih banyak yang dia tidak tahu. Tahapan yang ketiga sadar betapa bodohnya saya. Dan sebagian ulama menambahkan tahapan 4 itu makomnya Allah tabaraka wa ta'ala al-alimul khabir. Jadi kenapa? Karena semakin ibadah itu berkualitas dan semakin dipupuk, orang itu semakin merendah. Dan itu bisa kita cek kalau kita rutin muhasabah diri, introspeksi diri. Dan sebaliknya, kita akan terbawa arus dan tidak sadar, hijrah bertahun-tahun, ngaji bertahun-tahun, dan tidak ada perubahan, bahkan gampang meremehkan orang lain dan berpuas diri, itu ketika kita tidak melakukan muhasabah. Ini poin hadir.
ulama nggak demikian. Syalbani rahimahullah itu pernah di sebuah momen, sebuah majelis itu dipuji sebagai muhadithul asar, ahli hadis abad ini. Itu diklarifikasi sama beliau, dan beliau katakan, saya hanya tuwailibul ilm, saya hanya penuntut ilmu junior. Hadirin, kalau Syalbani junior kita apa? Kita penuntut ilmu embrio gitu, atau zigot kita ini. Harus kelihatannya harus pakai mikroskop. Subhanallah. Kalau beliau junior kita apa? Tapi itulah para ulama. Itu kayak Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika diberikan gelar Muhyiddin, penghidup agama, gak ridho beliau, marah beliau itu, Imam Nawawi rahimahullah, karena karya-karya beliau membangkitkan kembali hasanah Islam dan atmosfer keimanan di tengah-tengah umat. Akhirnya sebagian ulama mengatakan Muhyiddin, gelarnya bukan LC, bukan MA, bukan dokter, bukan PhD, Muhyiddin gitu. Penghidup agama. Bayangkan, penghidup agama. Senang, terharu biru, terima kasih, saya jadi terharu. Enggak. Ma aja'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin, kata beliau. Saya tidak halalkan dan saya akan tuntut orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada saya. Allahu Akbar. Gak ridho dengan diri sendiri, gak ridho. Salah satu ulama senior, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, pernah di sebuah majelis itu diangkat, dipuji dengan tinggi. Itu beliau diam. Lalu begitu beliau dikasih kesempatan bicara, apa kata beliau? Salah satu yang beliau katakan, beliau klarifikasi. Di antara klarifikasi beliau, qad nazaltumuni fawqa manzilati, kata beliau. Kalian baru saja mengangkat saya di atas posisi saya sesungguhnya. Saya nggak seperti itu. Itu ulama. Nggak senang. Dan benar-benar bukan basa-basi. Kalian telah mengangkat saya di atas kedudukan saya. Saya tahu diri. Saya nggak di makom itu. Beliau, sosok yang sama, hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, itu pernah di sebuah majelis disampaikan oleh mediator, di hadapan kita ada sosok yang telah berdakwah ke berbagai macam penjuru dunia. Itu setelah moderator ngomong demikian, itu diluruskan. Mohon maaf, yang beliau sampaikan salah. Saya tidak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu ke Afrika. Itu pun tugas dari kampus. Allahu Akbar. Diklarifikasi itu loh. Siapa di antara kita mau klarifikasi? Makanya seringkali itu kita kata orang inkonsisten. Kalau orang berbicara yang tidak benar tentang kita dan negatif, kita marah, kita klarifikasi dan kita kan itu fitnah. Tapi ketika orang berbicara yang tidak benar tentang kita tapi dari angle yang lain memuji kita, kita nggak pernah marah dan kita nggak bilang fitnah, cabut statement Anda selama 1-2 kalau nggak saya tuntut Anda. Mana ada kita begitu? Kenapa? Saya nggak seperti yang Anda sampaikan. Saya di bawah itu. Saya nggak terima. Saya akan tuntut gitu. Pernah nggak begitu hadirin? Kita, ya Allah kita. Makanya kita tuh inkonsisten. Makanya kurang berkah hidup kita. Kalau menguntungkan kita, senang kita. Walaupun itu nggak benar. Kita tuh itu nggak benar. Ya. Gitu. Dan yang sehari-hari aja.
Misalnya ada orang muji kita, Mas ganteng banget, marah nggak kita? Enggak. Emang bener? Antum yang jujur. Gitu. Bener insya Allah kalau itu bener. Ini makanya antum nggak marah. Jadi kalau kita bilang jelek marah kita, padahal bener gitu. Tapi ketika dibilang tampan, padahal nggak bener, nggak tersinggung gitu. Ini gue difitnah nih. Gue nggak terima sama orang, kenapa? Dia fitnah gue. Emang dia bilang apa? Dia bilang gue ganteng. Kan itu fitnah. Gue mau tuntut gitu. Wah, Masya Allah. Mungkin itu contoh-contoh yang menggelitik, tapi bukankah sebagian kita hidup dengan pola itu, hadirin? Kan kita nggak bicarakan orang lain, kita bicara diri kita. Nah ini kan penyakit hati. Dan kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak muhasabah. Coba evaluasi kita, pernah nggak kita muhasabah? Tapi kenapa para ulama qad rafa'tumuni fawqa manzilati, kalian telah mengangkat saya di atas kedudukan saya. Kenapa Imam Nawawi mengatakan itu? Ma'ajal fi hilin man laqa min muhyiddin, saya enggak halalkan Anda saat Anda memberikan gelar kepada saya muhyiddin. Saya enggak terima. Enggak terima, hadirin. Imam Nawawi rahimahullah taala enggak terima. Itu para ulama yang senantiasa mengevaluasi diri. Dan sosok-sosok seperti itu kalau ngadepin masalah, solid, hadirin. Kenapa? Karena mereka sudah merendahkan. Kalau kita sudah rendah hati, maka jatuh tuh nggak sakit, karena kita sudah berada di level rendah. Yang sakit pas kita jatuh dari basement ke basement. Sakitnya parah apa enggak? Enggak. Kapan sakitnya parah? Saat kita jatuh dari lantai 40. Patah-patah tuh hadirin. Itu. Makanya orang yang suka meninggikan diri itu kalau jatuh sakit tadi. Sakit. Tapi kalau orang merendahkan hati itu mau ditabrak sana tabrak sini lempeng aja dia. Lihat Nabi SAW, ada orang yang lebih tawadhu daripada Rasulullah SAW. Lihat mau diserang sana serang sini. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku, bisa jadi mereka nggak ngerti. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita itu gampang baper, gampang sakit hati. Sebenarnya itu dampak dari pola yang kita bangun selama ini dan personal branding yang kita bangun selama ini untuk diri kita itu. Lalu kita nyariin orang. Lagi-lagi karena nggak mau asal nyariin orang, dia telah begini, dia telah begini, telah begini. Dan kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan disinilah peran ilmu tauhid, hadirin. Itulah gunakan tauhid kita. Dalam ilmu tauhid itu kita hamba. Hamba itu nggak punya bargain position, nggak punya nilai tawar. Dia tuh hamba tuh titik nol. Allahnya lah yang maha azim, yang maha tinggi, al-ali. Maka sehebat apapun amalannya itu tidak membuat dia puas terhadap dirinya, karena amal-amal tersebut hanya menekankan dan menegaskan bahwa dirinya adalah hamba dan bukan superhero, hadirin. Karena seringkali kita tuh berpikir kembali, ya, kita ini hamba, bukan siapa-siapa. Itu poin. Ini yang bisa disampaikan. Sudah masuk waktu Isya ya? Iya. Cepat sekali ya, cepat sekali. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua.
Dan bagi jamaah khususnya jamaah yang tidak kebagian tempat, yakinlah bahwa Allah Maha melihat, dan kalaupun kita nggak kebagian tempat di sebuah acara atau sebuah kegiatan dunia, Allah pasti punya tempat yang lebih luas untuk kita di kesempatan lain dan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sabar, dan gak ada yang sia-sia, dan pasti Allah akan mengganjar dengan pahala yang berlimpah. Jazakallahu khairan. Dan jangan jangan nyerah gitu loh. Dan ini cambuk bagi kita, berarti ke depan kita harus datang lebih pagi lagi. Lebih pagi ya. Pada subuh gitu insya Allah dapat tempat lah pada subuh, atau lebih on time lagi. Jadi fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan, dan Allah pasti akan memberikan pahala besar bagi kita. Dan bagi panitia, layani dan berkhidmat dengan baik, karena nggak mudah gitu loh. Udah datang jauh-jauh ternyata nggak dapat tempat. Dan ingatkan bahwa setiap kita kalau jujur pasti akan mendapatkan pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.